wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Sebelumnya mari kita membaca hadharah Fatihah kepada semua guru-guru kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'il malaikatil muqarrabin wa ruhaniyin wal karubin wa ila hadrati sultanil awliya syekhina Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa Nabil Khidir Abil Abbas Balya bin Malkan alaihi salam ila hadrati Syekh Abdullah Syabtori Syekh Abdul Hasan Asyadili Syekh Ahmad Al-Badawi ila hadrati masyayikhina syuyukhi masyayikhina min turuki sufiyati nakhusu ila jami masyayikhina min tariqati syabtoriyah syulim mafun wa duriyatihim wa man intisabu ilaihim ila hadrati Syekh Ahmad Al-Qusyasi ila hadrati Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi ila hadrati Syekh Abdul Rauf bin Ali Singkel ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Syekh Burhanuddin Ulakan ila hadrati masyayikhina masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'il mursyidin min jami' turuqi sufiyati fi Indonesia umuman ila hadrati Syekh Abdul Haris ila hadrati Syekh Mbah Nurwarji ila hadrati Syekh Muhammad Adi Nasikhul Umam Syekh Abdul Hamid Anas Buntat Cirebon wa ila hadrati masyayikhina ila hadrati Mbah Jami'il Mursyidin min tariqati Syabtoriyah aina makanu lan sedaya mursyid tariqah Mu'tabarah ugi tariqah sedayanipun ingkang wonten Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li manfaati wa hajatina salamatina wa ikhwanina fit tariqah wa fid din alaina mahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahara min hadza anal hay'atil lati wada'ahal masyayikh lil adhkar hasba ma ulhimu ala ikhtilafi anwa'iha li kauniha laysat ala wajhin taqdi ilal mahduril manhi anhu syar'an kanat kullaha dakhilatan tahta itlaq. Maka setelah kemarin telah dibacakan keterangan tentang bagaimana keumuman duduk, bahwa orang diperintahkan untuk tetap berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, berbaring,
Dan duduk ini mutlak, tidak ada larangan apapun kecuali duduk yang menyebabkan tampaknya aurat. Nah, sebab tidak bolehnya karena tampaknya aurat itu. Maka dari sini jelaslah bahwa segala bentuk apapun yang diajarkan oleh para masyayikh thariqah dalam berbagai bentuk zikir, yang mana bentuk duduk itu tergantung dengan ilham yang diilhamkan Allah kepada mereka dengan segala modelnya, itu berada pada kondisi yang tidak menyebabkan dilarang secara syariat, karena semuanya duduk yang segala model itu tetap berada dalam kondisi duduk yang dikatakan secara itlaq, mutlak. Jadi perintah duduk itu dalam kondisi duduk berzikirlah, maka duduk dengan model apapun sebagaimana para mursyid menjelaskan, dalam posisi apapun modelnya dalam zikir itu ya termasuk dalam duduk itu. Apakah itu dilarang? Ya tidak, karena Al-Quran itu bersifat umum, kekhususannya itu terletak kepada kita atau kepada para penerus dari penerima perintah itu. Sana ayata ulil albab, dengan di situ ada pujian terhadap ayat lafadz ulil albab, orang-orang yang banyak berzikir. Tsumma innahum syahadu binuril wilayati ba'dal munazalah. Inna hadza dzikrul khas masalan ma hadzil hayatil khasah yuntiju umuran khasatan la tatayassaru bidzikri fi ghairiha tusaidu dzakira fi sayrihi bi idznillahi ma la yusaiduhu nataija ghairiha minal hayati fi dzalikal waqti wallahu a'lam. Kemudian para mursyid yang mempunyai tata cara zikir yang bermacam-macam itu melihat, menyaksikan dengan cahaya kewalian yang mereka terima bahwa zikir yang khusus dengan kondisi duduknya yang khusus ini menyebabkan atau berfaedah urusan-urusan yang khusus, di mana faedah-faedah ini tidak bisa didapatkan dengan duduk selain yang telah diajarkan itu. Jadi misalnya diperintahkan oleh para masyayikh duduknya bersila misalnya, atau dengan kaki yang bagaimana, itu mempunyai faedah yang khusus, di mana duduk yang tidak seperti itu mungkin nilainya juga, faedahnya juga berbeda, karena itu adalah kondisi fisik yang memang khusus akan menyebabkan rohani yang berbeda. Jadi posisi zikir itu menentukan rohani masing-masing, menentukan nilai-nilai yang diterima. Idza tamahhada hadza, jika sesuatu yang telah diterangkan ini telah jelas, fanaqulu lima marofi ma taqaddama dzikra ba'dil kaifiyatil waridah minas sunnati li dzikril jahri wa tarafin min anwa'iha ajabtu anal haqqu bidzalika dzikru syai'in minal kaifiyatil muhimmah lil allahiqah bi ahliya mimma dzakaru sayyiduna syekh masyayikh al-kubara Sayyid Muhammad al-Ghauth dan seterusnya di dalam kitabnya Al-Jawahirul Khamas. Jika telah jelas ini, maka tentu Syekh Ahmad Al-Qusasi akhirnya menyambungkan, maka kami akan menerangkan tentang tata cara duduk di dalam zikir jahar, zikir yang berbunyi nyaring, di mana zikir itu telah diterangkan oleh gurunya guru Syekh yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghauth. Syekh Muhammad Al-Ghauth ini adalah guru Syekh Wajhuddin Alawi,
Syekh Wajuddin Alawi, guru dari Syekh Sibghatullah. Syekh Sibghatullah ini yang akhirnya ke Madinah, mempunyai murid bernama Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi. Nanti Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi ini menjadi guru dari Syekh Ahmad Al-Qusasi. Ini adalah jalur-jalur sanad Thariqah Mursyid Thariqah Asyatoriyah. Nah, waqad sabaqo maman nahu yatadzakkaru waqif al-muhiq anna usula minal kitab wa sunnah yallati faru alaiha afnan al-anwa istitarun bi dzikrillah wa ilam turid tilkal kafiyati bi jumlatiha ala wasfi ma dzakaru min dzalika fi asli sunnah wal kitabil aziz min as-sunnatil qawliyah wal fi'liyah ma yuqasu bihi bi hasbin nuril ma'ruf al maqduf min Allah fi qulubi awliyaihil mustabsyirah bi dzikrihi. Nah, walaupun keterangan tentang zikir yang khusus ini tidak tercantum secara nyata di dalam Quran atau hadis, tetapi ini adalah tetap terletak di dalam lingkaran Quran dan hadis, karena ini bersifat ilham dari seorang para wali atau para masyayikh yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Jadi keilmuan di sini adalah keilmuan yang didapatkan setelah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, akhirnya menerima ilham-ilham yang bersifat khusus. Begitu. Karena apa? Masalah duduk ini sekali lagi dikembalikan kepada perintah duduk, berzikir dalam kondisi duduk, berdiri, dan berbaring yang secara umum. Maka tidak ada larangan di situ. Duduk yang bagaimana modelnya itu tetap dalam arti duduk. Berdiri yang bagaimana tetap berada di dalam arti berdiri, kan begitu. Nah, kondisi ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Secara umum ini sudah masuk di sini. Fayakunu dzalika minas sunnatil hasanah. Maka hal tersebut juga zikir yang bermacam-macam dengan posisi duduk yang bermacam-macam tadi, ini masuk di dalam sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, yang bagus, karena tetap rujuknya ini kepada kesunahan, kepada Al-Quran. Wa ilam yudkar bil khusus fal umumu jami'uha. Walaupun tidak disebutkan secara khusus, tetapi secara umum ini sudah meliputi itu semua, gitu. Fanadhkuru tarfan min suwari dzikri wa kafiyati qulub fa lirubba talibin raghibin fihi maulan fi dzikri mahabbatan fil madhkur bi rabbitatin yuhibbu wa yuhibbuna wa man ahabba syai'an ma aktsara min dzikrihi. Maka Syekh Ahmad Al-Qusasi menyebutkan di sini ada satu contoh gambaran tentang tata cara zikir yang mana beliau menisbatkan di sini bahwa orang yang berzikir dengan model seperti itu karena rasa cintanya kepada zikir dan kepada yang dia zikiri. Siapa itu? Yaitu Allah. Maka orang yang sangat mencintai Allah, maka diibaratkan man ahabba syai'an ma aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai, menyukai sesuatu, maka akan sering menyebutnya. Sejenak gampang-gampang nyebut. Jadi kesenggol saja sudah nyebut. Misalnya anak-anak muda ini kalau cinta kepada seseorang cewek gitu, pasti gampang-gampang nyebut namanya atau nama desanya, kan begitu, nama daerahnya. Itu sudah beda. Pasti otomatis. Maka zikir adalah seperti itu. Kama talaqina, seperti halnya Syekh Ahmad Al-Qusasi menerima tata cara zikir dengan berbagai model seperti ini, menerima tata cara dari guru beliau ilman wa amalan, secara teori dan praktek dari beliau gurunya min Sayyidina Ahmad bin Ali Asyinawi, dari gurunya yang bernama Ahmad bin Ali Asyinawi, wa wa an Sayyidina Sibghatullah. Dan Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi menerima secara teori dan praktek dari guru beliau yang bernama Sayyid Sibghatullah. Wa wa an Sayyidina Wajihuddin Al-Alawi.
dan beliau menerima dari Syekh Wajihuddin Alawi India ini secara teori dan praktek juga, dan menerima dari Syekh Sayyid Muhammad Al-Ghawth alladzi istamara ilma minal amal amalan mimma ulima. Maka Allah memberikan ilmu kepada Syekh Muhammad Al-Ghawth. Ini ilmu yang sebelumnya beliau tidak mengetahuinya. Di sini diceritakan fa innahu qudisasiruhu badaan dzakara fi awali jawairi ijtimau bi syaihil hajj khuldur kudisaruhu wa mubaya'atuhu lahu qala fakhtartul uzlah fi jabalikul ati jinar wa takaftu hunaka salasata asyara sanah wa bid'atan minasyuhur. Diceritakan Syekh Muhammad Ghawth ini ketika selesai bertemu dengan gurunya yang bernama Syekh Hajj Khudur. Di dalam silsilah Thariqah Syatoriyah bernama Haji Khuduri biasanya ditulis itu. Syekh Muhammad Ghawth bertemu beliau, kemudian beliau beristikharah memilih jalan uzlah. Setelah menerima baiat dari gurunya ini, beliau langsung beruzlah di suatu gunung hutan yang bernama di sini Jabal Qal'ati Jinar. Qal'ah Jinar itu bahasa India, di suatu pelosok tempat. Nah, beliau beriktikaf di situ selama 13 tahun dan beberapa bulan. Diceritakan di dalam riwayat beliau di situ bersama dengan pertapa-pertapa Hindu dan ahli-ahli yoga di sana. Sampai selama 13 tahun itu akhirnya fa'amil tu fihi ma amaroni bihi wa katabtu majaro alayya minal hal fitil kal jibal ila akhiri ma fasala fihi ba'du ahwalihi rawahawallahu ruhahu. Maka beliau mempraktekkan di dalam iktikaf itu semua yang diajarkan oleh gurunya, tata cara berzikir dan apapun yang diajarkan oleh gurunya, sampai akhirnya beliau menuliskan semua kondisi yang beliau terima di dalam iktikaf tersebut. Dituliskan beliau bertemu dengan ruh-ruh para wali, para nabi. Diceritakan bagaimana beliau menerima tata cara zikir yang sangat luar biasa. Seperti di dalam kitab Jawahirul Khams, kita akan suatu saat jika kita punya kesempatan untuk membuka kitab itu, di situ ada kitab tata cara zikirnya burung, tata cara zikirnya pohon dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Fanaqul, maka Syekh Ahmad Al-Ghasasi menyatakan qala sayyiduna Syekh Muhammad Al-Ghawth tabasarahu, berkatalah guru kami yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghawth, semoga Allah selalu menjaganya, al-jauharur rabbis syattar, inti dari permata yang nomor 4. Syekh Muhammad Ghawth itu menyusun kitabnya dari pengalaman ruhani beliau itu ada 5 jauhar, 5 mutiara pengetahuan. Nah, 5 mutiara pengetahuan itu yang keempat itu disebut masyrabus syattar. Jadi masyrabus syattar itu bisa kita katakan tingkatan orang-orang yang melalui jalan pintas menuju Allah. Syattar. Syattar jamu syatirin. Kamu dikatakan di sini syattar ini jamak syatir, yaitu orang yang melalui suatu perjalanan dengan menempuh jalan pintas. Nah, ayasubak al-musarri'una ila hadratillahi ta'ala wa qurbihi, atau orang-orang yang mendahului orang lain sampai kepada hadirat Allah dan sampai di dalam tingkatan kedekatannya paling cepat dibanding yang lain dengan jalan pintas. Bahasanya jalan pintas gitu aja. Subak.
Kamakola seperti dikatakan di sini, Syekh Ahmad Al-Ghaus menyatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang mufarridun, orang-orang yang berzikir banyak itu telah mendahului kita. Begitu Rasulullah berkata begitu. Kila, maka para sahabat bertanya, wa manil mufarridun? Siapa orang-orang yang mufarridun itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, al-mustahtiruna bidzikrillah. Orang-orang yang telah mencapai mabuk di dalam zikir Allah. Mabuk di dalam zikir Allah. Yadau anhumu dzikra asqalahum. Yang telah menyebabkan zikirnya kepada Allah itu telah melepaskan beban-beban dosa dari dirinya, beban-beban hidup dari sang yang berzikir ini. Kama qala Rasulullah SAW di sini dikatakan, sabaqal mufarridun al mustahtiruna fi dzikrillah. Sabaqah telah mendahului al mufarriduna, orang-orang yang mendahului. Mufarrid itu orang yang bahasa Jawa itu ngijeni ya, nyendiri gitu. Nah, orang-orang yang telah lebur fi dzikrillah, di dalam zikir kepada Allah, yang menyebabkan zikirnya ini menyebabkan melepaskan beban-beban dari kehidupannya. Jadi karena zikir ini telah menyebabkan beban ya apapun dari diri orang tersebut lepas, tertanggung oleh zikir itu. Fayatunal qiyamata khifafa, maka orang-orang tersebut nanti pada hari kiamat dalam kondisi orang-orang yang ringan, karena beban hidupnya telah tidak ada, beban dosanya hilang semua karena telah hilang karena zikir. Nah, maka posisinya menghadap Allah sangat ringan sekali, nggak punya beban. Nah, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah siru hadza jumdan. Ayo, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat melewati di dekat kota Makkah itu, melewati gunung namanya Jumdan. Siru, ayo jalan semua yang agak cepat gitu. Para sahabat diajak begitu. Hadza Jumdan, ini gunung Jumdan. Sabaqal mufaridun, maka Rasulullah kemudian mengatakan orang-orang, ada golongan namanya mufaridun yang telah mendahului daripada orang-orang yang ini. Nah, yaitu adzakirunallaha katsira wadzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan. Jadi dalam kondisi ini bisa dikatakan semua baik laki-laki atau perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ridun, untuk menjadi golongan syatar. Al-hadits sahih. Maka fakana asyator daiman min ahlillah, maka yang disebut golongan syator ini adalah selalu jelas orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang semua dalam pikiran kehidupan dunianya adalah hanya Allah, maka disebut ahlullah, semuanya Allah. Wahumul mufarridun al-muttasifuna bisabqi fima waroda minas sunnah, maka golongan inilah ahlullah ini yang dikatakan adalah orang-orang mufarridun yang disebutkan yang bersifat asabku, mendahului daripada golongan lain. Maka asyatir di sini orang yang berjalan lebih paling cepat. Asabik kalbarid, seperti halnya kilat, alladzi ya'khudul masafah al-ba'idah fil muddatil qaribah, seperti halnya sesuatu yang berjalan dengan paling cepat, yang menempuh perjalanan jauh dengan waktu yang sangat singkat. Kilat, lap. Wasyatir fil lughah
man a'ya ahlahu wa syatara anhum au naza murahuma. Maka di dalam bahasa satir ini adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang membuat dirinya sangat sadar dan telah melepaskan semua beban-beban dari dirinya. Satir. Maka kenapa bisa kita katakan kenapa ada namanya thariqah syatoriyah? Sebenarnya thariqah syatoriyah ini mengambil dari posisi ini, syatoriyah. Wal munqati ilallahil mufarrid al mustahtir bidzikri. Orang yang hanya melepaskan diri semuanya hanya kepada Allah, al mufarrid, menyendiri pribadinya, hatinya, pikirannya hanya dengan Allah, al mustahtir yang lebur bidzikri dengan zikir, wa nazih ani syahwat, dan melepaskan diri dari syahwat, dari syahwat itu kesenangan-kesenangan nafsunya, tidak mengindahkannya, wa ahwayatiha waladati nufus, dan manis dorongan-dorongan nafsu hewani dari dirinya. Begitu. Yuraghimun nafsa wal hawa wa syaiton. Memerangi nafsu, memerangi hawa, dan memerangi setan. Dan seterusnya. Wa man du'a ila dzalika minal jinni wal insi wal qarib wal ba'id. Dan apapun yang mengundang kepada selain kepada Allah itu, hawa, setan, nafsu, itu dari golongan manusia atau golongan jin, baik itu orang terdekat, keluarga sendiri, atau orang yang jauh. Wal ba'id wa yu'yihim wa in kanu ahluhu. Dan tidak menyapihnya, menghindarinya. Jadi wajar kalau orang bertarekat itu berarti harus siap untuk melepaskan diri hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut wala yakunu dzalika illa lisyatiril ma'i kullu man da'ahu ila khilafi qasdihin nazi' anhum wal far. Dan golongan tersebut hanya patut kepada golongan yang disebut syatir atau syator, ahli syator ini, yang telah bisa melepaskan diri dari apapun yang mengajak dirinya selain mengajak kepada Allah. Wa nazi'an wal far. Bakati kalimat kur fi sunnati awalan nazi'an min ghairi, dan seterusnya. Wa dzalika kulluhu na'tun lisalik lingfiradi bi dzikri lil matlubi. Dan apa yang diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad Ghawth dikatakan itu adalah sifat dari orang yang berjalan menuju Allah dengan zikirnya. Fala yulaimu alai illa man walahu fihi lamin abahu fayuyihi wala yutihu wa yatazawwaj anhu muraghaman lahu wa irumak wa in kana min ahlihi nasabah. Dan orang seperti itu, mohon maaf, itu tidak sama sekali dia tidak goyah, baik itu dengan istrinya, orang terdekat, dan apapun, kecuali jika itu semuanya mengajak kepada Allah. Tapi kalau itu tidak mengajak kepada Allah, dia siap untuk tidak menerima menolak walaupun itu orang walidha indahu yuqalu faroda tafridan tafaqquha fid din wa tajalan nas li talabi ma yatu ilaihil ilmu minal amal. Maka golongan itu yang disebutkan tadi, orang yang sudah nekat-nekat ini, bertekad bulat ini, disebut fardun, orang yang unik, orang yang berbeda, makom
itu, Gus. Jadi orang yang berbeda, orang yang ya seperti itulah sator. Maka dari sini sudah jelas sator ini dari namanya ini adalah satu tingkatan yang membutuhkan satu tekad yang kuat. Jadi semoga kita ini berada di makom ini, tetapi kita bersama mereka mempelajari ilmu mereka, kita semoga termasuk digolongkan dengan mereka. Seperti dalam hadis seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang dulu, orang sudah berkumpul, maka walaupun dia tidak termasuk, maka sudah menjadi bagian dari kumpulannya itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Saya kira apa yang kita kaji bersama pada malam hari ini kita cukupi dulu. Semoga ini bermanfaat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.